Saya akan bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Nah, kenapa Bateranu didirikan? Tuhan menyuruh Nuh untuk mendirikan Bateranu, tidak lain karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia ini, ya. Di mana Bahtera ini, Nuh ini adalah salah satu tempat kota perlindungan. Nah, untuk pada zaman dahulu saya tidak akan membahas terlalu panjang, tapi akan membahas pada zaman sekarang. Di zaman sekarang ini, kenapa Tuhan membentuk suatu gereja? Pernahkah kita terpikirkan kenapa adanya gereja? Ya, kenapa sekarang ini Tuhan membentuk suatu gereja? Karena gereja ini adalah suatu tempat perlindungan bagi orang percaya. Apa sih gunanya, fungsinya adanya suatu gereja? Di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih artinya pertemuan ibadah kita di sini? Ini dimaksud adalah gereja, ya. Kalau lebih kecil lagi, pertemuan-pertemuan itu adalah di sel group, atau juga di rumah-rumah, ya. Nah, Bapak dan Ibu, keberadaan gereja BIC Bangkok, saya yakin juga adalah satu gereja yang diizinkan Tuhan untuk sebagai kota-kota penyelamatan atau tempat penyelamatan untuk bangsa Thailand. Pada awalnya gereja BIC Bangkok itu kita adalah suatu persekutuan, dan saya yakin kita sekarang ini sudah banyak memberkati gereja-gereja di Thailand, ya. Saya kalau boleh cerita bahwa gereja BIC Bangkok pada mulanya adalah suatu persekutuan di mana ada 7 keluarga. Kemudian Pak Pendeta Johan mendatangkan Bapak Paul Raharjo, dan waktu itu kita tidak ada terpikirkan bahwa kita akan membentuk suatu gereja. Waktu itu kita hanya memikirkan kita suatu persekutuan aja. Tapi karena Tuhan izinkan, akhirnya kita melakukan ibadah, karena di Insar Tower adalah suatu tempat apartemen. Tuhan tidak mengizinkan maksudnya orang yang punya apartemen tidak mengizinkan untuk dipakai tempat ibadah. Kita terpaksa pindah di Pan Pacific Hotel, dan Pan Pacific sekarang dirubah namanya menjadi Westin. Dan waktu itu kita semua berpikir, apakah berapa dana yang akan kita butuhkan untuk pindah ke Pan Pacific. Tapi kita waktu itu juga berdoa, dan kita yakin dan percaya pada kalau kita memang Tuhan izinkan persekutuan ini tetap ada di Thailand, akan menjadi suatu gereja, semua kebutuhan Tuhan akan pasti cukupi. Saya yakin dan percaya kita semua yang mengalami ini, saya yakin kita juga mengetahui apa sejarah dari BIC Bangkok. Dan benar, kita dipindah ke Westin, ke Pan Pacific yang sekarang namanya Westin Hotel. Dan saya nggak tahu caranya Tuhan bagaimana. Tuhan kirim orang-orang militan ke tempat ini, orang anak-anak Tuhan yang betul-betul Tuhan telah selamatkan. Karena saya yakin Tuhan mau pakai anak-anak Tuhan di tempat ini untuk menyelamatkan bangsa Thailand, sehingga gereja ini boleh berdiri sampai saat ini. Dan kita mengalami juga beberapa pergantian pendeta, ya, sampai yang keempat atau kelima ini Pak Olga di tempat ini, ya. Ini adalah kemurahan Tuhan, ya. Karena saya yakin kalau kita gereja itu adalah suatu tempat di mana perkumpulan orang-orang percaya, ya, di mana kalau kita ke gereja, Bapak dan Ibu mungkin bisa merasakan kalau kita ada di gereja ini, kalau kita ada suatu beban berat, ya, kalau kita misalnya di rumah aja, kita nggak berkumpul di gereja, saya yakin Bapak dan Ibu, kita sih bisa berdoa tiap hari di rumah, ya, bisa. Tapi kalau kita bersekutu di tempat ini, beban Ibu terasa plong. Apakah saudara mengalami seperti ini, ya? Kalau Anda waktu berbeban berat, Anda ke gereja, pasti ada suasana yang lain sekali, ya. Ya, saya yakin kita mengalami seperti ini. Karena itu saya bukan promosi, datanglah ke gereja tanpa ada satu lubang-lubang, ya. Jadi tetap untuk ke gereja BIC Bangkok gitu, ya, supaya kita tetap sama-sama bisa, hati kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Karena kalau kita memuji, memang Tuhan mengatakan kalau kita memuji di rumah pun tidak apa-apa, tapi kalau 1-2 orang berkumpul, kalau banyak sekali, waktu kita memuji Tuhan, rasanya hadirat Tuhan itu ada, ya, di tempat ini juga, ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, jangan suka meninggalkan pertemuan-pertemuan beribadah, karena ini penting sekali. Karena bagaimanapun juga kalau kita berkumpul dengan orang-orang percaya di tempat ini,
hati kita akan merasa beda. Dan satu tujuan kita dirikan gereja di tempat ini, kita mau menyelamatkan bangsa Thailand ya, juga sesama kita. Nah, itu adalah salah satu dari maksud kita untuk berikan sebuah gereja. Terlebih lagi saya akan memasuki bahwa kita pribadi sendiri akan dipakai sebagai untuk kota-kota keselamatan atau kota-kota perlindungan. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau saudara dan saya ditempatkan di BIC Bangkok atau di Thailand, itu bukan suatu hal yang kebetulan. Saya yakin Tuhan punya rencana buat kita untuk di tempat ini. Dan saudara bertanya, apakah hubungannya kota percaya ini dengan kota keselamatan? Masa saya sebagai orang percaya bisa untuk jadi impact di tempat ini? Nah, kita mau dikuatkan oleh di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah dibeli oleh Allah ya. Jadi kita patut untuk jadi orang yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mau menyelamatkan orang-orang sekitar kita, sekeliling kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Kelihatannya ini memang suatu hal yang gampang ya, tapi tidaklah mudah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan seperti ini, untuk mencapai seperti ini, kita harus seperti yang tadi di Roma 10 ayat 9 sampai 13, kita sendiri harus percaya bahwa kita itu diselamatkan. Kalau kita tidak percaya kalau kita diselamatkan, bagaimana kita bisa menjadi impact orang sekitar kita? Saya yakin kita semua di sini juga, saya sendiri pribadi mengalami seperti ini ya. Karena saya punya banyak saudara. Saudara semua, waktu saya masih kecil, saya memang saya sekolah di Kristen sama Katolik ya. Pada lihat silsilah dari saudara saya, semuanya adalah orang Konghucu ya. Hanya saya sendiri waktu itu yang orang Kristen ya. Dan waktu itu saya lihat pada suatu hari papa saya dipanggil Tuhan ya. Waktu papa saya dipanggil Tuhan, saya serba bingung ya. Kenapa? Karena saya sendiri orang Kristen, dan waktu itu saya sudah married dengan pacar saya, sekarang istri saya ya. Saya sudah married. Waktu papa saya diadakan upacara untuk Konghucu, ada tante-tante saya mengatakan ke saya bahwa kamu kok nggak ikut pegang Yosua? Kenapa kok nggak ikut pegang Yu? Saya berprinsip pada apa yang saya pelajari dengan firman Tuhan. Saya tidak akan pegang Yu, karena Yu itu adalah satu penyembahan berhala ya. Dan saya mendapat gunjingan kanan dan kiri. Tapi yang satu hal yang saya lihat, mama saya orangnya cukup baik, free ya. Dia bilang terserah kamu. Tapi kakak-kakak dan adik-adik dari saudara papa saya marah besar terhadap saya. Dan waktu itu saya memang Kristen saya masih bukan terlalu Kristen yang mendalam dan masih dangkal. Tapi saya waktu itu masih berprinsip, berpegang teguh, saya tidak akan pegang Yu. Benar Bapak dan Ibu, waktu acara pemakaman saya mendapat suatu dentuman yang sangat keras, dan mereka mengolok-olok saya. Tapi saya yakin saya diselamatkan bukan karena mereka, tapi saya diselamatkan oleh Tuhan, dan saya bisa melewati semuanya ini. Nah, ini adalah suatu dampak sebagai kalau kita memang berpegang teguh bahwa pada prinsip Tuhan kita diselamatkan, maka semua keluarga akan diselamatkan. Dan saya saat ini sedang berjuang, di mana orang mama saya sekarang sudah Kristen, karena ada beberapa dari keluarga saya pun sekarang sudah Kristen. Itu semua adalah puji Tuhan ya. Memang ada dari beberapa yang masih belum Kristen, tapi saya yakin dan percaya kalau saudara dan saya sama-sama pegang pada prinsip Tuhan ini, kita juga sama-sama bisa menyelamatkan keluarga besar kita ya. Saya yakin semuanya adalah tergantung dari kita sendiri. Seperti yang saya utarakan, hanya Tuhan yang bisa mengevaluasi dan mengadili kita.